Assalamualaikum halo semuanya, selamat datang kembali di channel Cerobi bareng gue Reza Andi. Dan sekali ini gue ada di event Gias dan sengaja datang ke sini buat lihat boothnya KYT. Katanya ada yang baru, sambil cek ada apa aja, apakah ada promo atau apa gitu ya di Gias ini, atau ada yang barunya helm apa atau livery apa, kita bakal cek di event Gias ini di boothnya Tara Kusuma. Karena sih bakal ada Suomi, KYT, MDS juga ada di situ, jadi ini lengkap bawanya ke Gias kali ini. Oke, kita lihat ada apa aja di boothnya KYT kali ini. Oke, sebelum kita keliling-keliling lihat ada apa aja di boothnya guys. Di sini ditampilin juga replika piala dari MotoGP, dan ini yang terlihat tuh di Francesco Bagnaia nih. Jadi ini replikanya yang dipamerin di event Gias ini oleh Tara Kusuma gitu ya. Berarti yang juaranya waktu Peko itu pakai helmnya Suomi ya. Terusnya ada sih helmnya, ntar kita cek. Dan yang barunya, sebelum kita cek yang lain, ini juga ada yang barunya tuh helm R1R di sini, helm R1R, cuman dia spesial grafis, sebenarnya dia karbon, cuman dia ada efek-efek birunya yang bakal senada sama si iridium blue-nya, dia senada banget. Ntar kita bakal on hands review ya, kayak gimana detailnya dari yang R1R karbon, dia yang cobalt blue pearl untuk si warna dari si R1R ini. Jadi ini cakep sih, karbon tapi ada efek biru-birunya gitu. Oke, sekarang kita bakal coba lihat langsung ya. Ini si R1R yang cobalt blue. Oke, jadi ini namanya yang carbon cobalt blue pearl. Jadi ada pearlnya, ada siraliknya, ada glitternya, tapi kita warna biru di lapisan karbonnya. Jadi cakep banget ya. Kalau misalnya dari depan, itu jadi nyatu dari si iridium visor yang blue-nya sampai ke atasnya tuh jadi kayak senada gitu, walaupun dia karbon. Dan untuk 24 orang pertama yang membeli di event Gias ini bakal dapat free si iridium visornya. Dan ini free ya, bukan nambah, tapi emang free iridium visor warna blue buat si R1R ini. Hanya untuk 24 orang pertama gitu buat R1R ini. Jadi ya untuk spesifikasi umumnya dia udah ISI 2206, dia karbon, dia ringan, gue juga udah pakai, cuman gue pakainya yang zone orange. Dan sebenarnya buat dipakai track day dia udah secara spesifikasi udah sangat masuk untuk track day gitu. Cuman untuk touring pun dia masih bisa karena dia sudah ada slot untuk speaker intercom juga. Jadi buat teman-teman yang suka touring pakai intercom, ini sudah ada slot speaker intercomnya juga untuk si R1R ini gitu. Jadi ya ternyata detailnya seperti ini. Jadi ini hampir di semua bagian helmnya gitu. Kalau misalnya ngelihat dari samping, sebelah bawah paling ujung belakang ini belum kelihatan kayak blue-nya, cuma kalau kita puterin efeknya jadi kelihatan ya detailnya ya. Untuk yang pearl blue-nya susah ngomongnya ya, pearl blue. Oke. Jadi kayak warna ada glitter birunya lah intinya gitu dari lapisan karbonnya. Jadi karbon kayak gini oke ya. Dan gue yakin kayaknya nanti bakal ada yang red sih, kemungkinan ya, nggak cuma warna biru doang. Cuman biru itu emang paling oke sih gitu untuk R1R ini. Untuk harganya, R1R di sini yang udah termasuk dalam iridium untuk 24 orang pertama di Rp5.650.000. Jadi harganya nggak jauh beda dengan yang reguler ya. Reguler tuh di 5,5 biasanya. Jadi cuma 150.000 bedanya buat dapetin yang special edition ini yang warna cobalt blue pearl ini gitu. Oke. Kok yang karbon solid cakep ya? Ini pasti kalau dipakai siang-siang, ini kalau kena matahari ya. Kita cek kena matahari. Kena matahari tuh cakep ya. Kalau malam kemungkinan kalau gelap sih ya. Kalau gelap ini bakal kelihatannya kayak cuman hitam glossy doang atau hitam karbon doang. Cuma kalau siang-siang pantulan birunya oke ya. Oke banget ya. Mantap banget nih gitu. Di section yang pertama ini ada varian tertingginya dari KYT dan ini juga varian untuk street use-nya dari si KYT. Bisa ngeliat di sini,
Ini ada KYT R1R. Sebenarnya saya ada KX1 Race, tapi sebelasan sih kayak KX1 Race. Cuma yang di sini, ini ada KYT R1R. Ini yang gue punya R1R Carbon zone yang orange. Ini yang zone rednya. Ini yang Bastian ini yang 2003 replikanya. Tapi yang paling simple tapi apa ya, value-nya tuh tinggi tuh yang ini pasti. Yang carbon solid gitu. Dan harganya 5,5. Ini yang NZ Race. NZ Race juga masih ada di mereka. Ini harganya menarik ya, NZ Race cuman 4.490 tapi udah termasuk Pfizer Iridium sepertinya. Kelihatan ya? Nih, udah termasuk Pfizer Iridium buat si NZ Race yang glossy. Ini yang Carbon Forge ya, Carbon Forge. Ini R2R, helm touring yang kompeten secara fitur. Ini ada R2R, ini R2R Pro, beredanya di spoiler. Keduanya tuh biasanya ini juga sama R2R Pro. Jadi oke sih. Dari sebelah sini ada varian yang TT Revo gitu. Kalau TT Revo yang gue punya warna solid color. Cuman yang ini grafisnya banyak ya gitu. Dan yang paling mencolok itu pertama yang Riccardo Rossi ini buat gue ini menarik untuk grafisnya, dan juga tentunya yang Enea Bastian ini waktu di Indonesia race di Mandalika, grafisnya grafis batik ya. Ini yang punya Enea gitu. Ini salah satu best seller sih harusnya sih ya, karena ini identitas Indonesianya cocok banget di sini gitu. Cuman buat yang suka Jepang-Jepang, ada yang Sushi Time juga di sini. Sushi Time juga oke gitu. Cuman buat yang suka lebih colorful, pasti Riccardo Rossi buat gue oke. Yang cinta Indonesia, yang Bestia. Oke. Itu dari section depan, kita lihat section yang di dalamnya ya. Untuk di dalam sini, ini juga masih ada fitting areanya. Jadi ada beberapa helm sih dia bawa. Di atas ada KX1 Race, ini. KX1 Race, R1R, ada Speedstar juga, Suomi, Speedstar yang baru, Speedstar 2 ya, Speedstar 2. Sama Speedstar 1 juga. Ini yang section tengah R1R gitu. Dan sebelah sininya ada Suomi Speedjet, gue juga pakai helm ini yang dipakai daily. Ada Speedjet, semuanya lengkap ukurannya, kalau mau fitting di sini bisa ya. Dan sebelah sini ini ada Suomi Speedstar yang baru juga gitu. Ini KX1 Race yang karbon juga ini cakep sih. KX1 Race karbon glossy. FIM sudah sertifikasi tertinggi ya, udah FIM untuk yang ini. Untuk kayak KX1 Race, jadi oke banget gitu. Ini kalau yang Bastia, yang Indonesia tuh warnanya matte di sini. Yang KX1 gitu. Cakep. Dan sebelah sini, section sebelahnya, ini ada Suomi Speedstar juga berbagai macam color ya. Ini yang Peko Bagnaya, jadi pilihannya banyak nih gitu. Kalau misalnya untuk Suomi, dia bawa semua ke sini. Dan flexing dikit ini yang gue pakai, Bagnaya replika Suomi Speedjet 2022 liverynya. Cakep ya. Oke, jadi banyak banget. Ini juga ada Suomi yang dia tuh yang buat tourernya ya. Dia MX tourer di sini untuk si Suomi-nya. Dia bawa juga dan dia ada lagi diskonnya special price sih ini. Ini best deal sih, lihat. Suomi MX tourer. Dari harganya 7 juta, coret dia 2 juta aja. Lo kaget ngeliat harga di sini ya? Mantap ya? Deals. Ini yang paling bawah apa lagi nih? Ini yang MR jamnya kalau nggak salah, ya kan? Yang MR jam harganya cuma 1,8. Oke, jadi kayaknya cuma di Gias ini special price-nya, mendingan kalian cepat-cepat cek ke sini sih ya. Dan sebelah section untuk di luarnya ada MDS buat urban commuting, dan nanti ini MDS dari yang helm anaknya juga ada, dari yang Magnum juga ada gitu. Jadi lengkap, bawahnya ada MDS Magnum, MDS Magna juga ada buat teman-teman yang berhijab di sini. Teman-teman berhijab bisa pakai MDS yang ini. Oke. Macam-macam. Dan di depan di sini ada sectionnya KYT, dia masih ada dari dulu ya. Ini KYT yang ini Venom Open Junior nih. Yang buat teman-teman, ada juga yang teman-teman punya anak ya. Ini yang ada Ultraman juga, Venom Open Junior, livernya Ultraman. Enak, gue bakal mau deh ini. Ntar kita bawa ya. Dia juga ada helm Galaxy Flat R sebelah sana. Ini Galaxy Flat R juga ada semua. Gitu. Jadi dia bawa semua sih. Ini MDS juga ada. Oke. Macam-macam. Tentunya mereka juga bawa MDS Voltus di sini. Ada Voltusnya.
yang warna cream mocha, yang ini cakep ya warna silvernya. Oke, line up open face-nya KYT, mereka juga bawa KYT Kyoto Ranger 2.0 di sini. Ini KYT Kyoto Ranger, dan ini warnanya kalau buat gue yang cakep yang warna hijau ini, dan juga warna ini warna dulu lupa warnanya, warna biru muda gitu juga ini oke sih. Ini kalau misalnya opsi di bawah 500 ribuan bisa pakai KYT Kyoto Ranger 2.0 ini yang secara fungsional dan fitmentnya enak banget, apalagi bagian cheek padnya ini gue ngerasanya kayak helm Suomi untuk bagian cheek pad dari Kyoto Ranger ini gitu. Dan kita jalan-jalan ke section yang kiri sebelah sana juga masih ada beberapa helm KYT dan juga Givi juga ada kalau nggak salah di sini, dan juga Suomi. Kita jalan-jalan ke section sebelah sana. Oke, di sebelah sini ada INK Dynamic, ini warna pink kayak pale pink gitu, pink pucat. Ada yang warna lain juga, ada yang silver juga di sini. Jadi mereka bawa dynamic, dan ini yang silver bukan dynamic tapi ini NK Terra 2. NK Terra 2 juga harganya terjangkau tapi fiturnya oke banget sih ini. Untuk NK Terra 2 ini mereka juga ada bawa ini yang grafisnya untuk NK Terra 2. Ini yang grafisnya ini lucu nih. Coba lihat. Nah, yang ini warnanya pop up banget. Warnanya enak ngelihatnya, paduan warnanya oke yang ini. Juga yang ini oke juga, ini racing banget warnanya ya. Merah, putih, hitam juga ini oke. Ada EGV yang Orbit, ini special price juga. Orbit cuman 1850 gitu. Untuk EGV Orbit ini buat commuting di kota pakai helm proper, ini bisa jadi opsi ya. EGV Orbit. Kalau misalnya mau yang dari KYT, gue saranin ke KYT D-City untuk commuting di kota. Pengen yang bentukannya seperti ini ya, urban banget itu bentukannya. Orbit atau KYT D-City-nya. Oke. EGV juga banyak. Kayaknya banyak special price deh. K1 special price juga. Jadi ya selama di gas ini ternyata banyak banget special price-nya. Dan section EGV ini lebih premium. Sebelah sini ada K6 juga mereka bawa. Ada K3 tadi mereka bawa juga. Untuk yang K6 ini dia harganya di 6 jutaan ya. Untuk yang K6 DCI 2206, warna yang paling cakep tentu aja yang ini. Ya, cakep banget ini warnanya. Oke. K3 yang baru juga mereka bawa ada. Jadi lengkap sih untuk di Gias ini. Oke, dan sekarang kita bakal cek ada tasnya. Jadi ada kayak itu sekarang bawa tas. Tas ini backpack sebenarnya. Dia bukan duffel bag, dia backpack. Dia tas helm, cuman kalau bisa dipakai daily juga nggak kelihatan kayak tas helm gitu. Ntar kita bakal cek yang warna merahnya di sini. Detailnya seperti apa ya untuk si tas KYT ini. Oke, kita bakal coba masukin helmnya ya ke helmet bagnya KYT ini. Ini dimensinya lumayan proporsional sih ya, nggak terlalu besar. Kita bakal coba masukin KYT TT Revo ini yang size-nya XL, jadi ini yang paling besar untuk cell size-nya. Cell size paling besar di KYT TT Revo. Ini bisa ya, bisa lihat ya. Muat ya. Muat. Belum ditutup, sekarang kita coba tutup. Oke, dan inilah. Jadi pas banget, nggak terlalu gede banget untuk dimensinya dari tasnya. Dan kalau misalnya dipakai, jadi backpack. Jadi misalnya mau dijinjing atau jadi apa ya? Jadi bukan waist bag, namanya shoulder bag juga bisa. Ada strapnya di bagian pinggir, bisa di adjust juga. Kalau misalnya mau jadi backpack juga oke di sini ya. Kita coba in backpacknya. Setelah jadi backpack, oke loh. Oke banget, dan dia ada strapnya juga di bagian depan ya. Jadi ada kuncinya juga. Kuncinya ada set misalnya gitu ya. Dan ini udah jadi backpack. Dan seamless sih, maksudnya desainnya juga oke, nggak berlebihan. Warnanya juga oke, warnanya warna-warna kalem sih sebenarnya untuk si tas KYT ini. Jadi ya buat harga 3,5 kayaknya wajib punya sih buat teman-teman yang helmet lovers yang mau bawa helm kemana-mana gitu ya. Cuman lebih aman pakai tas ini. Oke, sekarang kita bakal fitting helm Suomi Speedstar 2. Ini yang terbaru. Mas ini baru ya? Speedstar 2 tuh ya? Iya, Speedstar 2 baru. Saya mau coba fitting ya. Boleh pakai balaklava nggak? Atau nggak perlu? Oke, kita coba yang size S. Tentunya S ya.
Pakai balaklava dulu biar steril. Gue belum pernah pakai yang Speedstar sebenarnya. Mumpung lagi di sini, pengen ngerasain fittingnya Xiaomi Speedstar. Dia sistem pengunciannya Micromatic Retention System ya, bukan double daring. Tekstilnya hydrocool yang adem. Kunciannya metal phaser lock. Dia sudah isi 2206 juga. Oke, solid banget ya kalau buka visornya. Dia double visor untuk Speedstar 2 ini. Mekanismenya di bagian bawah sini. Dan untuk bracketnya dia juga sudah kayak metal juga di sini. Udah mirip kayak yang KX1 Race di sini. Untuk si Xiaomi Speedstar 2 ini kita bakal coba si helmnya. Dan kita coba. Wah. Ternyata helmnya enak. Size S-nya ini pas banget. Look-nya oke banget. Buat touring sih, ini masih oke buat touring. Sistem pengunciannya Micromatic Retention System yang udah bahannya stainless. Dan wah, oke sih ya. Fitmentnya, rest fitnya oke. Berasa rest fit tapi somehow dia tuh kayak helm touring sebenarnya gitu. Jadi kalau touring mungkin naik satu size sih. Kalau touring menurut gue. Cuma kalau dengan helm yang true size seperti ini sesuai dengan kepala, ini ngepresnya enak pas banget di semua sisi. Mudah bagian cheek pad, bagian belakang, bagian atas. Ini jauh sih dibandingkan dengan versi yang pertama kalau menurut gue. Ini enak banget dan dia ada mekanisme untuk ventilasi ya, bagian bawah sini. Nah ini ada mekanisme untuk ventilasinya bukan di depan tapi di bawah sini. Ventilasinya, wow, enak ternyata. Tapi gue penasaran pakai yang size M kayak gimana ya. Kita coba size M-nya. Kita coba Speedstar pakai yang size M, naik satu size ya dari lingkar kepala gue yang 56 cm. Ini coba naik satu size, apakah lebih leluasa buat dipakai touring? Karena ini kayaknya sport touring sih masuknya. Karena dia double visor, ada slot untuk speaker intercom. Oh iya, untuk size M-nya lebih nyaman gitu. Bener nggak? Kalau naik satu size tuh dia jatuhnya kayak lebih nyaman, kayak lebih friendly buat dipakai touring tuh kayaknya lebih oke sih buat dipakai jangka panjang, durasi ridingnya lama. Ini oke sih, enak ternyata. Jadi intinya kalau misalnya mau pakai lebih apa ya, menurut gue pakai touring sih mendingan naik satu size sih menurut gue. Kayaknya gue di M. Apa lingkar kepala gue ngegedein kali ya? Tapi enggak, S juga tadi enak, rest fit, tapi ini lebih nyaman buat durasi lama perjalanannya gitu. Kalau gue sih kayaknya ngambilnya M sih, kalau misalnya helm ini ya. Kalau buat gue pribadi, buat gue yang lingkar kepala 56, gue sih lebih nyaman di M buat dipakai touring atau daily gitu. Dibandingkan size S yang rest fit mendingan pakai yang Xiaomi X1 XR, bukan yang ini kalau buat balap ya. Ini buat touring naik satu size menurut gue. Enak sih. Oke, dan itulah jalan-jalan gue di Gias di booth-nya Tarakusuma yang bawa seabrek. Ternyata mereka bawa KYT, ada MDS, ada EGV juga, dan banyak special price ya. Dari yang Xiaomi MX yang Tourer juga dia diskonnya oke, EGV juga sama, ada Orbit, ada KYT juga oke, R1R juga sama, mereka juga nyediain yang special edition, bukan special edition sih, cuman yang berlaunching livery khususnya yang Cobalt Blue Pearl-nya itu. Dan ingat lagi buat 24 pembeli pertama dapat Iridium visor secara gratis di event Gias ini gitu. Dan tadi gue udah beberapa fitting beberapa helm yang belum pernah gue coba. Gue tadi nyobain si helm Speedstar 2 ini. Jadi buat teman-teman yang mau beli helm ini, yang mau dipakai touring, tapi ini helmnya proper, ini bisa jadi pilihan, tapi naik satu size gitu. Dia harganya di 5 juta kalau nggak salah, 5 juta 100 kalau nggak salah ya. Ntar kalau misalnya salah boleh ditulis kolom komentar aja. Cuman kalau nggak salah segituan, dia udah Tricarbocco juga materialnya, udah metal visor lock, udah isi 2206, jadi ini fitur lengkap juga buat helm sport touringnya. Bracketnya juga ini udah pakai metal juga, jadi detailnya oke sih buat helm ini, tapi naik satu size menurut gue untuk si Xiaomi Speedstar 2 ini. Ya sport touring tapi mewah, ini bisa jadi opsi ya, Xiaomi Speedstar 2, livery juga banyak. Dan selain itu tadi gue juga ngingetin lagi ada tas helmnya KYT juga di sini, harganya cuma 350.000 aja di event Gias ini. Jadi buat yang mau jalan-jalan ke Gias boleh mampir ke booth-nya Tarakusuma di Gias 2026 kali ini. Ya, dan sekian
untuk jalan-jalan gue, nanti kita ketemu lagi di lain video. Sekarang gue mau lanjutin jalan-jalan lagi di event GIAS ini. Oke, bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Rezadi dari Aconobi. Bye.